Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu wa ala umurid dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa hadir di studio RRI Serui. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di akhir zaman. Amin. Pendengar RRI dimanapun Anda berada dan juga ibu-ibu Majelis Taklim Qurrata Ayun serta Pak Ustadz Raja Ali Hamzah Siregar SPDI. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali dalam program Risalah Berbuka Puasa RRI Serui. Bersama saya Haja Suryani akan menemani Anda kurang lebih 30 menit ke depan. Pendengar RRI dimanapun Anda berada dan hadirin yang ada di studio RRI. Adapun kajian kita pada sore hari ini yaitu menerapkan Islam secara kafah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan tausiah dari Bapak Ustadz Ali Raja Hamzah Siregar SPDI. Kepada Pak Ustadz disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmati timmas solihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi washabihi ahlul fadil wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa fitan wadan wa shifaiha wa nurul basal wa jilaiha wa quwwatil arwahi wa gizaiha. Amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, tetap segar, tetap semangat, semuanya semangka. Semangat karena Allah. Walau puasa hari yang keberapa ini, kita masih alhamdulillah bersemangat. Karena sungguh Ramadan adalah bulan yang dirindukan. Didoakan biasanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah bagi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sudah sampai ya Allah di bulan Ramadan. Ramadan datang, kita bergembira. Marhaban ya Ramadan. Marhaban itu lebih tinggi bahasanya, pujiannya daripada ahlan wasahlan. Biasanya kan welcome, selamat datang. Ahlan wasahlan, selamat datang. Ahlan dianggap sebagai keluarga. Wasahlan dimudahkan urusannya. Tapi kalau marhaban itu lebih mulia lagi. Karena bisa dikatakan untuk makhluk yang paling mulia. Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj sampai di langit yang kesekian bertemu dengan Nabi Ibrahim misalnya. Marhaban biwaladin soleh. Selamat datang, penuh kegembiraan anak yang soleh, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi marhaban itu kalimat yang dahsyat, menyatakan kegembiraan yang hebat atas hadirnya sesuatu yang itu luar biasa. Nah, ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Pada kajian kali ini, Risalah Ramadan, kita membahas menerapkan Islam yang kafah. Ibunda, Islam itu bukanlah sesuatu yang ujuk-ujuk tiba-tiba timbul. Nabi Adam alaihissalam adalah beragama Islam, bersyahadat, bertauhid. Nabi Ibrahim juga Islam. Makanya kita sering baca dalam salat kita, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nanti ada dibaca di pangkal-pangkal solat, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itulah bacaannya Nabi Ibrahim dalam surah Al-Qur'an, surah Al-An'am. Nah, ibunda sekalian, maka menerapkan Islam yang kafah makna adalah Islam yang utuh, Islam yang menyeluruh, Islam yang bukan hanya dia parsial, tapi dia global dan betul-betul seluruhnya tercukupi, terlengkapi. Sering kita dengar ungkapan-ungkapan Islam liberal misalnya, atau Islam Nusantara kalimat lainnya.
Kemudian ada juga yang masyhur Islam rahmatan lil alamin. Kalau Islam rahmatan lil alamin nanti didapatkan dalam Al-Qur'an itu adalah dalam kalimat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, menerapkan Islam yang kafah itu sesuatu kajian yang luas dan panjang. Tapi akan kita persingkat di dalam kajian pada sore hari ini. Islam itu sistem hidup. Di masa dahulu ada juga sistem syariat hidup. Tapi kesempurnaannya masih terbatas. Contoh ibunda, pada zaman Nabi Adam, pernikahan itu boleh dengan saudara kandung. Boleh ya? Boleh. Zaman Nabi Muhammad SAW boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa demikian? Zaman Nabi Adam tidak ada pilihan, maka menikah dengan saudara kandung. Syariatnya belum sempurna. Zaman Nabi Muhammad SAW sudah sempurna. Sudah ada perempuan selain saudara kandung, maka disempurnakanlah. Dalam hadis yang panjang Nabi mengatakan, aku di antara para nabi yang lain ibarat adalah batu bata di sebuah bangunan yang megah, bagus, istana yang mantap, tapi ada satu bata yang belum terpasang di bagian bangunan tadi. Maka akulah batu bata itu, maka sempurnalah keislaman itu. Maka turun ayat yang terakhir di dalam haji wada, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Maka ajaran agama Islam sudah sempurna. Syariat yang Allah turunkan sudah memang paripurna. Itu yang kemudian alhamdulillah kita sebagai umat akhir zaman sekarang melaluinya dan mendapatinya. Kita proses belajar dan belajar, mudah-mudahan ke depan kita makin memahami dan mencerdaskan wawasan kita, mendalami kita punya keilmuan, dan mudah-mudahan ilmu bisa diamalkan, amal bisa diajarkan. Ibunda sekalian, ini pengantar kami bahwa sesungguhnya Islam kafah adalah Islam yang utuh. Islam yang tidak separuh-separuh, tapi Islam yang bisa dikatakan semuanya betul-betul lillahi ta'ala. Kenapa? Mencintai Allah itu seutuhnya, tapi mencintai alam seperlunya saja. Karena kita akan berpulang ke rahmatullah. Di antara caranya adalah dengan menerapkan Islam yang kafah. Ini pengantar kami, mudah-mudahan nanti akan kita dalami dalam dialog yang lebih mantap dan bersahaja. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Ibu Haji Neni. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas tausiah singkat yang diberikan. Berikut ibu-ibu, mungkin kita masuk di sesi tanya jawab. Dipersilahkan dan atau diberikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya. Untuk penanya pertama, mungkin ibu silahkan siapa? Ya, Ibu Rahma Kafa. Ibu Rahma Safa. Ya, maaf Ibu. Ya, terima silakan. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau bertanya, di dalam Quran apakah ada yang menyatakan Islam yang kafah? Baik Ibu, pertanyaan yang pas. Langsung kita kembali ke sumber aslinya agama Islam, Al-Quran dan Al-Hadis. Islam yang kafah ditemukan satu kalimat yang demikian di dalam surah Al-Baqarah. Silahkan mungkin Ibu membacakan dalam surah Al-Baqarah ayat 207 dan 208. Nanti kita dalami pemahamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu ra'ufum bil ibad. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dan maha agung. Ayat ini Bunda adalah terbelakang turunnya. Kalau ayat Al-Quran turun namanya asbabun nuzul, penyebab turunnya ayat Al-Quran. Kalau hadis asbabul wurud, penyebab keluarnya hadis Nabi. Ayat ini turun dahulu Rasulullah SAW masih hidup, ada seorang Yahudi mu'allaf. Mu'allaf itu artinya yang di luar agama Islam masuk ke dalam agama Islam. Namanya Abdullah bin Salam. Tapi kemudian karena dia tadinya Yahudi, mendalami dan tokoh Yahudi, begitu masuk agama Islam, sedikit banyak dari ajaran Yahudi terbawa-bawa dalam agama Islam. Istilahnya tradisi yang Allah bisa karena biasa. Nah, itu yang kemudian dalam ayat disebutkan ada orang yang dia mengorbankan dirinya mencari doa Allah. Artinya dia korbankan keyakinan yang lama, kemudian masuk dalam keyakinan yang baru, dan kadang-kadang mungkin bisa dengan keluarga dan sebagainya. Terus Allah itu sayang kepada hamba tadi. Tapi kemudian ingat, wahai orang-orang yang beriman, yang sudah beriman bersyahadat, masuklah ke dalam Islam secara utuh dan kapah. Utuh artinya tidak setengah-setengah, tapi betul-betul seutuhnya, bukan semaunya. Nah, wala tattabi khutuwati syaiton, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Langkah setan itu Bunda adalah hal-hal yang negatif. Di mana ada setan itu? Setan itu ada di dalam diri kita juga, berbisik di dalam hati. Nah, apa bisikannya? Dalam surah Yasin dikatakan, Alam a'hada ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Sudahkah kuperingatkan bagi wahai anak Adam? Siapa anak Adam? Kita semuanya. Janganlah ikuti bisik-bisikan setan. Dia adalah musuhmu yang nyata. Nanti satu ujung kalimat sama dengan ini. La tattabi khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Nah, dalam surah Yasin juga demikian adanya. Apa langkah-langkah setan tadi? Hal-hal yang sifatnya tidak islami, tidak sesuai dengan norma agama, tapi kadang-kadang disebut sebagai kearifan lokal dan sebagainya, kadang-kadang dituruti dan diikuti. Di kampung kita, di Sidrap, Pinrang, ada namanya Butuang ya. Ibu pernah tahu tuh? Butuang itu kuburan. Kalau datang ke sana potong sapi, kambing segala macam di kuburan. Itu salah satu yang bisa dikata bukan ajaran Islam yang utuh, tapi tradisi dari masa lalu. Apa yang kita lakukan? Kalau kita berkurban, berakikah dan sebagainya. Di zaman dahulu pun demikian ada. Maka ayat ini memerintahkan kita masuklah ke dalam Islam secara utuh. Apalagi contohnya Bunda, kita menikahkan anak secara agama Islam. Tapi kemudian begitu pestanya ada yang standing party ya. Makannya pakai berdiri. Kira-kira Islami tidak? Tidak. Tapi orang kayaknya bagus, modern. Modern ini kalimat-kalimat syaiton, padahal sebetulnya ajaran agama Islam kalau makan duduk apa berdiri? Duduk. Tapi begitulah. Nampaknya itu kalau sebut bahasa yang demikian menjadi keren. Dan itu syaitan memberikan kalimat-kalimat yang bagus, kalimat-kalimat yang keren, sehingga sesuatu yang tercela itu menjadi seolah-olah mulia. Dahulu kita kenal yang namanya pelacur, lonte dan segala macamnya. Sekarang menjadi PSK. Apa kepanjangannya Bunda? Pekerja seks komersial. Kira-kira PSK sama pelacur mana yang lebih mulia? Kedengarannya PSK itu adalah mulia, padahal sama. Itu bisa dikatakan khutuwati syaiton. Merubah kalimat yang buruk menjadi seolah-olah baik. Riba itu haram. Pertanyaannya kalau bunga bank, haram atau harum? Harum karena namanya bunga. Maka itu punya khutuwati syaiton. Islamnya kapah itu jelas. Maka akhirnya lahirlah namanya bank syariah. Kenapa? Tujuan proses Islam yang kapah. Lahirlah yang namanya jaminan halal. Kenapa? Islam yang kapah. Kita makanannya tetap halal. Lahirlah yang namanya hotel yang syar'i dan sebagainya. Tujuannya supaya Islam kapah. Ini adalah proses yang panjang menuju kebaikan dan kebajikan. Saya kembalikan kepada Ibu. Ya baik Ibu, mungkin masih ada yang mau bertanya, disilahkan Ibu. Pertanyaan kedua, Ibu siapa? Ibu Husna, Ibu Hajah Husneni. Silakan Bu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Haji, silakan. Pak Ustaz, saya ingin bertanya, apakah tahapan menuju Islam yang kafah? Baik. Pertanyaan yang mantap. Islam yang kafah itu adalah suatu tujuan yang baik dan bagus.
Dalam Al-Quran diperintahkan kita masuk dalamnya. Apa tahapan-tahapannya? Tahapan yang pertama adalah kita diantaranya kalau belum Islam maka bersyahadat masuk agama Islam. Baru kemudian belajar, baru kemudian menerapkan. Supaya ilmu menjadi amal, amal menjadi ilmiah. Amal ilmiah, ilmu amaliyah. Itulah yang kita pelajari secara bertahap. Kan kayak dulu ibu-ibu ya, zaman masih kecil udah pakai jilbab belum? Belum. Mungkin zaman masih remaja, masih latihan, SMP, SMA, lepas buka tutup. Nanti sudah tambah-tambah usia, alhamdulillah bertahap, menjadi lebih kafah. Mungkin dulu masih ikuti hal-hal yang belum islami, lama-lama belajar, insya Allah lebih islami. Dulu hobinya gosip segala macam, selfie-selfie, belakangan akhirnya menjadi lebih islami. Itu tahapan-tahapannya. Artinya semua ada prosesnya. Dan tahapan yang paling mudah kita bisa lihat dalam konsep rukun Islam. Yang pertama, syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, haji. Itu menunaikan rukun Islam. Dalam ekonomi yang tadinya barangkali belum Islami, kita harap. Tapi kan kalau disuruh ada enggak bank yang syariat? Belum ada ya, maka kita darurat. Kedaruratan itu mau tidak mau boleh. Filosofinya asal muasalnya makan BAB haram atau halal? Haram. Tapi kalau darurat tidak ada makanan sama sekali, boleh apa tidak? Boleh. Maka itu yang kemudian Islam kafah itu yang idealnya, tapi kemudian kita bertahap ke sana, mudah-mudahan seiring waktu akan bisa didapati dan dimulai. Nah, jadi bunda sekalian, itu Islam yang kafah adalah proses yang panjang. Dengan Islam yang kafah insyaallah kita nanti bersama diserui bertetangga surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut berikutnya. Ya ibu-ibu, dua pertanyaan lagi ya. Untuk pertanyaan yang ketiga mungkin masih ada ibu. Siapa? Ibu Haja Bunga, silakan untuk pertanyaan yang ketiga. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, Pak Ustadz, apa bedanya Pak Ustadz Islam yang kafah dan yang rahmatan lil alamin? Baik. Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang kafah. Kalau secara Al-Qur'ani Islam rahmatul alamin tidak ditemukan dalam Al-Qur'an. Tapi Rasulullah SAW itu nanti disebutnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau udkhulu fis silmi kafah. Jadi Islam itu adalah bingkai kehidupan. Kemudian siapa contohnya? Contoh kita adalah Rasulullah SAW, namanya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Mencontoh Nabi dalam setiap gerak hidupnya yang kita pelajari dari semua kajian-kajian dari para ustaz dan segala macamnya, maka kita berharap menjadi Islam yang rahmatan lil alamin, memberikan manfaat kasih sayang bagi orang di luar kita. Al-Islam, kata Nabi Muhammad SAW, man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang mantap adalah yang orang lain selamat daripada keburukan lisannya, lidahnya, dan keburukan tangannya. Islam yang baik itu manfaat makna luar biasa. Kemarin kita di sini sempat kajian di Kementerian Agama, pun juga di RRI dengan Ketua FKUB dan juga Kementerian Agama. Di antaranya agama Islam itu ada yang namanya azan. Ada orang punya anggapan azan itu nanti banyak yang terganggu. Tapi rupa-rupanya penyampaian dari Ibu Kepala Kantor Kementerian Agama malah dia senang. Dengan azan subuh saya terbangun, tidak perlu alarm lagi, saya menunggu-nunggu azan subuh. Berarti sudah waktunya bangun untuk persiapan melaksanakan kerja. Bahkan namanya Pak John Barangkia juga menelepon. Itu saya menunggu azan waktu subuh, itu bangunkan kita orang sebagai alarm yang memang ada begitu rupa. Dahsyat sekali. Ajaran agama Islam ini rupa-rupanya tidak orang terganggu, malah senang. Seolah-olah menjadi pengingat sudah waktunya pagi. Kalau nanti siang hari azan siang, itu berarti jam 12. Mereka punya pemahamannya demikian. Maka begitulah. Kita menjadi rahmat bagi orang di sekitar kita. Rahmat kasih sayang bagi orang yang lain yang di sekitar kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Luas maknanya. Nah, rahmat Allah itu sangat dalam. Dan rahmat itu diambil daripada ibu-ibu punya bagian tubuh, rahim, silaturahmi. Nah, silaturahmi ini sesama manusia bagus.
Orang yang menghubungkan silaturahmi, kata Allah, Allah akan menghubungkan diri dengannya. Diberikan rahmat, tapi memutuskan silaturahmi, maka Allah juga memutuskan rahmat dari yang bersangkutan. Maka rahmatul alamin adalah tujuan murni daripada pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Islam yang kafah adalah Islam yang utuh sesudah proses yang lama dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai sempurna zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Hari Ibunda. Ya, berikut untuk penanya terakhir ya Bu, ya Ibu Sartika, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau bertanya Pak Ustadz, dalam bulan Ramadan ini, apakah yang terbaik untuk diamalkan? Baik Bunda, bulan Ramadan yang kita rindukan sudah tiba. Apa yang paling bagus diamalkan? Kita semuanya asalnya Nabi Adam dari surga. Kemudian diturunkan di dunia. Nenek Hawa turunkan di Jeddah, Nabi Adam di Hindustan. Ketemu kemudian di mana Bunda? Di Jabal Rahmah. Kasih sayang. Jadi di Mekah itu pertemuan awal Nabi Adam dan Hawa ketika turun dari surga. Jadi kita di dunia ini adalah perantau. Karena kita perantau pengen kembali nanti ke surga. Maka kalau orang meninggal kalimatnya berpulang ke rahmatullah. Kembali ke rahmat Allah. Nah, rahmatullah itu di mana? Pilihan nanti akhir zaman, akhir hayat, akhir usia itu hanya surga dan neraka. Biasa kita beramal karena ridho Allah dan karena surga. Rupa-rupanya kita merindukan surga, tetapi ada amalan yang dengan itu nanti malah sebaliknya surga yang merindukan kita. Itu yang dapat diamalkan sempurnanya pada bulan Ramadan. Apa itu? Ada 4. Berapa Ibu? 4. Yang pertama adalah taliyal Quran. Taliyal Quran baca Al-Quran. Yang kedua hafizul lisan. Yang ketiga mut'imul ji'an. Yang keempat sauma Ramadan. Sauma Ramadan hanya 1 bulan di dalam 11 bulan yang lain. Kemudian taliyal Quran, membaca Al-Quran, memberi makan yang kelaparan, bersedekah, baru kemudian juga menjaga lisan. 4 hal ini dilaksanakan sebelum di bulan puasa, maka kita dirindukan oleh surga. Nah sekarang kita coba fokus pada tali Al-Quran, membaca Al-Quran. Al-Quran itu 1 huruf dibaca berapa kebaikan? 10 kebaikan. Jangan katakan alif lam mim 1 huruf kata Nabi. Alif 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, mim 10 kebaikan. Jadi membaca alif lam mim saja sudah mendapatkan 30 kebaikan. Apatah lagi kemudian selama Ramadan kita bisa membaca one day one juz. Setiap hari 1 juz. Itu dahsyat sekali. Maka baca Al-Quran. Sebab Al-Quran itu turunkan di bulan Ramadan. Ibaratnya kalau Al-Quran itu dirayakan ulang tahunnya bulan Ramadan. Tanggal 17 Ramadan, nuzul Quran. Maka baca Al-Quran itu di bulan Ramadan makin sempurna. Surga merindukan kita. Yang kedua, hafizul lisan, menjaga ucapan. Ucapan itu lisan, kecil bendanya Bunda, dahsyat akibatnya. Ibu difitnah sama lisan, sakitnya di mana? Sakitnya di hati, gara-gara lisan. Maka kemudian jagalah ucapan. Khususnya bulan Ramadan. Sebab kadang-kadang rubbas shaimin laisa lahu min siyami illal atas wal ju'. Limaza minal kadzibi wal ghibati. Banyak orang berpuasa tidak dapatkan dari puasanya kecuali hanya haus dan dahaga. Gara-gara apa? Bohong dan juga dusta, ghibah. Tahu ghibah Bunda ya? Ghibah itu ngomongin orang lain walaupun benar adanya. Kalau enggak benar ada namanya fitnah. Daripada fitnah mending fitness. Fitnah itu sakit, kalau fitness sehat. Maka jagalah lisan, jaga ucapan. Di bulan Ramadan itu lebih dahsyat lagi. Tapi kan Pak Ustaz saya tidak ngomong, cuman lewat WA group, lewat Facebook segala macam. Saya tuduh dia fitnah aja begitu rupa. Itu juga sama. Maka nanti di hadapan Allah yang memberikan persaksian kaki, yang ngomong adalah tangan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hadapan Allah kelak kita akan dihisap, dihitung, diaudit. Yang berbicara adalah tangan kita, saksinya adalah kaki, bima kanu yaksibun. Selama di muka bumi bikin apa saja. Tangan berbicara. Kala ini dikatakan ayat, maka Rasul ditanya, ya Rasulullah, masa ya tangan bisa ngomong? Iya. Bukankah Allah kuasa menjadikan lisan
lidah yang tidak bertulang berbicara, maka dia dapat Allah juga, tangan akan berbicara. Maka bunda, surat-surat segala macam tanda tangan. Surat nikah tanda tangan tidak? Suami tanda tangan, istri tanda tangan, kwitansi tanda tangan, segala macam tanda tangan. Nanti tangan memberikan persaksian. Itu pengganti lisan. Mutu'aimul jian, memberi makan yang kelaparan, memberikan orang takjiran berpuasa segala macam, itu pun mendapatkan pahala. Sama dengan orang yang berbuka puasa tadi. Nah, yang terakhir berpuasa bulan Ramadan, sempurnakan. Maka insya Allah selama Ramadan ini bunda akan mendapatkan kebaikan yang mantap. Ada 4 lagi yang dahsyat. Ibu-ibu pasti masuk surga dengan 4 ini. Nah, yang pertama puasa, sholat, kemudian tutup aurat, patuh sama suami. Ini hal juga pasti ibu masuk surga. Yang pertama sholat yang 5 waktu, yang kedua puasa yang Ramadan, yang ketiga tutup aurat jaga kehormatan, yang keempatnya patuh sama suami. Ibu pasti masuk surga. Jadi 4 ini kalau bunda bisa amalkan, insya Allah nanti bersama di dunia, bertetangga kita di surga kelak insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada ibu pembawa acara. Ya, baik ibu-ibu, itulah tadi tausiah yang telah diberikan kepada, yang disampaikan Pak Ustadz kepada kita. Akhirnya kita sampai di penghujung acara pada sore hari ini. Namun sebelumnya, sebelum kita berpisah, kami mohon kesediaan Pak Ustadz untuk berdoa. Baik bunda, kita berdoa untuk kita semua, sahabat, anak kerabat, dan juga dimanapun saudara kita yang mendapatkan luka dan sengsara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal mulk wa lakal hamdu lakal mustaqim rahimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam. Rabbi wa rabbuka Allah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa hadatik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa tamim taqsirana ya rahimin. Rabbana hab lana minas solihin. Allahumma rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbi ja'alna muqimas salati wa dzurriyyatina. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI dan hadirin yang ada di studio RRI, demikianlah acara Risalah Ramadan kita pada sore hari ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu Majelis Taklim Qurrata Ayun dan juga Pak Ustadz Raja Ali Hamzah Siregar SPDI yang telah hadir bersama kita pada sore hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata yang tidak berkenan di hati. Selanjutnya mari kita tutup acara ini dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.